Aman ya Hai harusnya ya. Jeff, Halo, 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 halo Kak. salam kenal nih, baru baru ngobrol-ngobrol pertama Iya kali ya, ngobrol bareng. baru pertama kali ya ngobrol bareng. Iya, so excited Halo yang banget lain. sebenarnya mau ngobrol hari ini soal Oh komunitas gitu. gitar klasik nih, karena Iya. iya karena jarang kan di Indonesia ada komunitas gitar klasik. Maksudnya yang benar-benar Mm-mm. serius gitu ya. Nah, Iya, iya. em, mungkin sebelum kita ngulik nih soal Pranger sendiri, mungkin latar belakang Jeffrey dulu. Dulu sekolah musik juga atau enggak, Jeff? Dulu sekolah musik di Sekolah Tinggi Musik Bandung ya. Ngambil gitar klasik Hmm, juga. oke, performance Mm-mm. atau edukasi mungkin. Eh, edukasi, edukasi. Oh, education. Oke, nice, nice. Oke, nah sekarang ngobrolin soal Preanger ya. Terbentuknya tuh kapan sih, Jeff? Preanger, bilangnya apa sih? Preanger Gitarian ya? Iya, iya, Preanger Gitarian. Disingkatnya jadi Pregian. Biasanya kalau di Bandung ini orang-orang Oh, lebih kenalnya Pregian gitu. oke, oke. Mungkin background Di story-nya dulu, singkatannya. Jeff. Mm-mm. Kapan Story-nya ya. Jadi terbentuknya? oh ya. Jadi ini tuh Pregian ini tuh terbentuknya 6 November 2016. Oh, Dari 2016, 6 tahun 2016. ya udah ya. Ya, 6 tahun. Nah, itu tuh awal mulanya tuh sebenarnya dari ini aja sih, dari sering kumpul-kumpul kita gitu, sering ngobrol, terus sering nonton konser-konser yang ada bareng gitu apa, jadi kan sering sharing-sharing gitu bareng-bareng juga. Nah dari situ tuh baru kepikiran, oh kayaknya boleh juga ya kita ini jadi ini gitu, jadi komunitas gitu apa, kita coba aja dulu Hmm, gitu. Nah mulai tuh di ini di apa, dipikirin gimana konsepnya, apa-apa dari nama, dari konsepnya gimana. Nah, udah jadi namanya udah ada Pergian ini. Nah, baru ini tuh konsepnya nih mau gimana gitu. Nah, hmm, konsepnya tuh jadi dari awal tuh kita tuh Pergian ini tuh dibentuk untuk mengapresiasi dan diapresiasi. Jadi ini apa, dan juga menjadi salah satu sarana edukasi gitu, khususnya gitar klasik ya. Jadi kita mensosialisasikan gitar klasik gitu. hmm. Gitu sih untuk Oke. awalnya. Kalau tadi, sorry, Jeff mundur sedikit ya. Hmm? Kan tadi katanya Ya nggak apa-apa. sering sering nonton konser bareng, sering ngobrol bareng, nongkrong bareng gitu Hmm. kan. Berarti apakah Ya, itu dulu member awalnya adalah murid-murid seni musik sendiri dari sekolah itu tadi, atau kayak random aja gitu ketemu di tempat konser gitar klasik? oh ya. Apa sih, beberapa ketemu dari ini, dari kampus, terus beberapa dari luar kan. Ini ya kan kita juga sama anak-anak kampus tuh waktu itu suka ada konser ini, nonton yuk gitu. Nah dari situ kan ada Hmm. kenalan juga ya, jadi sama teman-teman yang baru gitu. Nah dari situ akhirnya sering ngobrol tuh, kita sering nongkrong lah gitu, ibaratnya sering nongkrong, sering ngobrol. Nah baru kepikiran gitu bikin ini gitu, komunitas gitu. Hmm. Hmm. Kalau di Bandung sendiri, untuk komunitas gitar klasik, maybe mungkin diperluas deh. Komunitas gitar ada nggak? Iya, komunitas gitar ya. Setahu saya sih ada ya, beberapa juga. Tapi ini kayak apa, UKM gitu ya, unit kegiatan mahasiswa gitu ya, yang jadi Hmm, komunitas-komunitas dari kampus ya, gitar klasik dari oke. mana, komunitas gitar klasik dari kampus-kampus tuh ada. Hmm, oke, oke. Nah, kalau namanya sendiri nih, aku tertarik nih. Kenapa namanya Preanger? Namanya Preanger ya. Jadi Preanger itu tuh ini dari, kan asalnya dari bahasa Belanda ya. Itu Hmm, tuh artinya tuh parayangan. Dia tuh parayangan tuh, kata parayangan tuh berhubungan sama ini, sama domisili berdirinya komunitas ini, yaitu Kota Bandung sebenarnya parayangan tuh gitu. Jadi tuh Preanger tuh melambangkan Bandungnya gitu ya. Jadi kalau hmm, gitariannya itu kayak kayak ini, kayak apa ya,
ya kita yang suka main gitar gitu ya apa jadi gitarian. Nah, jadi baru terbentuk Pranger Gitarian. Jadi kayak sekumpulan pemain gitar dari Bandung lah gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Menarik. Em, Kalau soal member sendiri nih, Jeff, udah Ya, berapa orang nih sekarang yang ada di membernya Pranger? membernya sih kalau lihat di grup sekarang tuh sekitar 40 orang. Banyak juga ya. Ya sekitar 40 orang. Oke. Tapi kalau Awalnya, yang aktif awalnya latihan, udah sebanyak itu? awalnya belum. Awalnya kita mulai dari 7 orang, dari 7 paling yang latihan datang tuh 3, 4, 5 lah gitu, jarang itu full team tuh kayak gitu. Terus Ya. mulai ada yang tertarik, gitu, ada yang tertarik datang gitu ya. Terus terakhir tuh jadi akhirnya yang dari kampus mana suka ada yang ikut gitu, suka ada yang ikut kayak gitu. Ya sekarang sih kalau yang aktifnya paling berapa belas ya, paling setengahnya lah paling banyak yang aktif latihannya. Oke. Itu metodenya gimana? Apakah kayak open audition gitu atau memang semua orang yang pengen main gitar dalam bentuk ensemble bisa join aja gitu? Kalau untuk latihan kita nggak ada ini sih, nggak ada audisi gitu. Jadi kita welcome aja buat yang ini yang mau bergabung gitu. Nah, kecuali kalau untuk tiap tahun kan kita ada perform ya, konser. Nah, kalau untuk konser baru kita pakai sistem audisi gitu. Tapi kalau buat latihan sih enggak. Latihan enggak. Jadi kita juga kegiatannya sih sebenarnya bukan latihan doang. Jadi kayak kita ada edukasinya. Jadi kayak waktu itu pernah bikin acara namanya tuh Fun with Notation. Jadi kita kasih itu apa belajar not balok gratis gitu apa gitu. Lumayan banyak juga yang ikut yang akhirnya jadi tertarik ke gitar klasik gitu. Gitu Kak. Jadi tertarik ke gitar klasik. Ya untuk ensemble-nya juga kan itu nggak terlalu memaksakan oh ya harus gini gitu. Jadi kita welcome aja, jadi semuanya boleh ikut. Cuman kalau bahan sih udah ditentuin sama ada koordinator ensemble-nya. Jadi kayak oh ini kita repertoire ini nih gitu. Sebulan ini sebulan ini gitu. Nah jadi buat itu juga buat kayak sebelum latihan kita udah ini biasa skor udah kita kasih ke semua ke yang mau berpartisipasi di ensemble itu. Udah kita kasih, terus kita open juga. Jadi kayak misalkan kita sih seringnya 4 bagian 4 gitar. Nah, 4 suara gitu ya? Tuh, ya 4 suara, ya betul. Nah, masing-masing dari situ tuh ada prinsipal. Prinsipal ini yang mastiin bahwa biar yang ikutan tuh semuanya tuh bisa gitu. Jadi dari sebelum latihan udah di-prepare, boleh nanya juga ke prinsipalnya mau. Kadang juga suka ada Zoom juga kita kalau sekarang kan online kayak Zoom buat prepare sebelum latihan hari Minggu juga gitu. Jadi tiap minggu tuh kita misalkan udah ada agenda latihan, misalkan oke, minggu ini latihan lagu ini tempo sekian dari bar sekian sampai bar sekian gitu. Kayak gitu. Jadi biasanya sih itu apa udah ada itu ya, jadi kita kasih waktu buat latihan juga gitu. Gitu sih Kak, kurang lebih. Berarti ngaturnya gimana tuh Jeff? Kan tiap tahun kan ada konser kan? Iya. Nah terus tadi kamu bilang bahwa kalau yang mau ikut konser di audisi dulu gitu kan? Iya. Nah berarti kalau misalkan selama latihan itu mereka semua udah tahu bahwa goalnya ini kita mau konser gitu. Jadi yang dilatih itu betul. Lagu-lagu buat repertoire konser gitu ya? Iya. Jadi misalkan dari ada berapa lagu yang buat konser nanti kita pilih misalkan mau yang mana aja gitu. Ngaturnya tuh ya kalau ngaturnya ya mereka udah tahu sih goalsnya kan bakal konser, tapi ada juga yang emang nggak pengen ikut konser, ada yang kayak gitu kayak cuman pengen berpartisipasi doang nih ya fun doang gitu apa ada gitu. Tapi kalau konser kita audisi biasanya gitu. Oke. Berarti kalau nanti ada yang nggak kepilih buat konser gimana tuh Jeff? Yang nggak kepilih ya ini sih kita
udah info gitu dari sebelumnya bahwa kan kita bakal ini ya bakal audisi gitu. Sistemnya tuh bakal audisi. Jadi targetnya tuh sistem penilaiannya gini ada dari bagian yang koordinator biasanya dari koordinator ensemble sendiri sama koordinator edukasi gitu biasanya. Targetnya gini diusahakan ini jadi minimalnya kalian segini gitu, minimalnya segimana gitu. Tapi sejauh ini sih udah ini ya, udah biasanya udah nggak pernah sampai ada yang sakit hati gitu apa gitu, enggak sih. Jadi udah tahu biasanya kalau selesai misalkan itu ikutan audisi, misalkan nggak kekejar nih, biasanya nggak ikut audisi mereka gitu. Gitu kan. Ya karena udah di-mention di depan ya. Betul ya, udah di-mention di depan. Benchmarknya ini gitu. Iya. Soalnya dulu aku juga kan pernah ikut ensemble di kampus kan. Emang dulu ya itu nggak wajib sih. Boleh ikut cuma buat nambah kredit doang. Nah jadinya tuh kadang-kadang banyak murid yang ikutan tapi cuma apa ya bilangnya ya. Cuma pengen ngandelin dapat kreditnya. Jadi kalau latihan tuh suka nggak datang, terus ntar tiba-tiba muncul aja pas 1 minggu sebelum konser. Jadinya kan susah ya di arrange-nya kan. Yang namanya ngedengar harmoni gitu kan harus lengkap dong. Jadi kadang-kadang tuh suka nggak ada suara tiganya, nggak ada suara satunya, kayak gitu loh. Jadi challenging sih memang untuk memanage ensemble itu. Nah, kalau dari Pregian sendiri, challenge-nya apa sih bermain dalam ensemble ini? Pasti kan kalian juga awalnya mungkin masing-masing membernya, maybe I assume kalian main solo ya? Iya, betul. Nah, setelah terjun main ensemble, apa sih challenge-nya? Ya, yang saya rasain ya, ya awalnya juga kita pemain-pemain solo dengan ibaratnya referensi yang berbeda-beda ya, misalkan yang ini seneng Bach, ini seneng Leo Brouwer gitu kan, yang seneng dengan itu yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau yang saya rasain sih challenge-nya yang pertama pas main ensemble tuh tempo tuh kan. Kalau solo kan ini ya, jadi dulu pas sebelum main ensemble, belum di Pregian ini, saya jarang banget latihan yang pakai metronom gitu kan, lumayan malas buat saya. Jarang banget gitu. Nah terus yang kedua tuh dinamika. Biasanya dinamika main solo kan, kalau saya kan tabrak aja gitu, kayak ini gini enak gitu. Gitu. Nah sekarang pas mulai tuh main ensemble kan, tempo pertama nggak mungkin ya. Kadang tuh saya pernah udah ngulik nih, udah bisa, hari H datang latihan, wah kok nggak masuk ya, kok gini ya gitu. Nah jadi kan tempo dari situ mulai latihan pakai metronom. Akhirnya waktu di komunitas juga sempat kita ada latihan bareng, kita biasain pakai metronom gitu, pakai metronom. Ya terus yang kerasa challenging-nya apalagi ya, ya pas udah gabung gitu tuh Kak, udah gabung gitu kan, ada ya kadang beda ya, kadang kita latihan tiap gitar masing-masing gitu ya, pas udah gabung beda lagi gitu, kayak aduh ini kok gini ya gitu. Kayak gitu. Jadi tiap lagu tuh ada aja kejadian ininya gitu, kejadian lucunya gitu ibaratnya gitu. Kayak kita nemu gini gitu. Gitu sih. Ada konduktornya nggak sih, Jeff? Tiap kali konser apa konduktornya juga ikut main? Kalau latihan ada. Nah waktu konser tuh sempat ada beberapa waktu itu, tapi pas yang konser keberapa ya? Beberapa konser tuh nggak ada konduktor karena ikut main juga itu konduktornya. Tapi kalau latihan kita ada koordinator ensemble-nya, dia jadi konduktor di situ. Ya penting sih karena aku juga ngerasain kan ada 2 kali main, waktu itu juga ada konduktornya sama konduktornya ikut main. Kalau konduktornya ikut main tuh kadang-kadang konduktornya jadi ikutin kita yang temponya ngaco gitu loh. Iya. Karena dia kayak mau berusaha sendiri tapi kok nggak ada yang support ya. Iya. Ngaco. Iya.
bener Iya, banget iya, itu iya, pas emang. pas pas di itu kan itu suka itu ya kalau nggak konduktornya udah mulai ngelirik-lirik tuh lagi konsernya ngelirik-lirik aduh ini ada something Hmm. kayaknya apa akhirnya dia yang ngikutin kita gitu. Hmm. Iya, soalnya kadang kalau main ensemble gitu, apalagi kalau misalkan sulit ya ininya, Iya, aransemennya. Kadang-kadang iya, tuh terlalu terfokus sama diri sendiri, udah nggak dengerin suara gitar lain, sama udah nggak ngeliatin konduktor ya. Makanya nah kadang iya betul. konduktor saya juga suka bilang, ini harus lihat ke depan sesekali gitu loh. Karena kalau nggak jadi nggak ada cue-nya. Dia ngasih cue, kita Iya, nggak lihat gitu. oh iya 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 Gitu iya sih, iya emang betul. emang challenging banget sih main ensemble. Challenging tapi kayaknya banyak pelajaran dari bermain ensemble sih Oh yang kita nggak banyak dapat banget, dari solo. iya banyak Kira-kira banget apa tuh, Jeff, yang didapat dari main ensemble yang membedakan itu sama yang main solo? sama main solo ya. Yang pertama sih ini ya main pasti lebih teratur ya. Yang tadi Hmm. kata saya tempo tuh itu udah pasti banget itu. Terus yang challengingnya yang berikutnya ya jadi kan kalau yang saya rasa sih kalau main solo kan kayak yang penting ini gitu misalkan apa beres nih ini Hmm. dengan interpretasi sendiri gitu ya main Hmm. gini tapi kan kalau ensemble kan nggak bisa ya karena ya kita juga harus denger yang lain bener itu harus 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 denger yang lain harus gimana gitu ya dari itu. Terus yang kedua ya dari ini sih dari side reading pasti pasti beda ya pasti nambah gitu Hmm. skillnya gitu kalau yang Hmm. saya rasa Hmm. sih side reading gitu. Hmm. Soalnya kan banyak juga kadang ensemble juga kan hasil-hasil aransemen Iya. siapa jadi udah divariasi gitu ya udah Hmm. divariasi gitu. Mm, itu Kalau sih soal kayaknya yang paling perbedaan itu. teknik, challenging nggak sih, Jeff? Kayak misalkan, bukan perbedaan teknik sih, mungkin kekuatan dari masing-masing orang ya. Kayak Hmm, misalkan, kan pasti ada, kalau dibagi 4 suara gitu lah, let's say ya. Pasti kan ya yang udah pasti ada suara bass, itu udah pastilah. ya suara bass Suara ya. melodinya 2 3 ya, ini biasanya kurang lebih mirip-mirip lah. Ya Nah, ada nggak sih kayak request mungkin dari membernya, saya lebih lebih bagus kalau main bass nih, kayak gitu-gitu. Soalnya dulu aku pernah pas main ensemble tuh kan dibagi-bagi gitu acak kan. Jadi tiap lagu tuh ya aku main suaranya beda gitu. Nah, tapi oh setelah iya aku iya. menganalisa diri sendiri, kok kayaknya gue lebih bisa nyupport kalau main bass ya gitu. Kalau main melodi kok kayaknya agak kurang gitu ya. Jadi Iya iya. kadang-kadang aku request gitu, aku main bass aja deh gitu, atau nggak main chord atau bagian suara tengah gitu. Ada nggak sih biasa kayak Iya gitu-gitu, request kayak gitu, Jeff? ada. Jadi kalau biasanya tuh kalau dari satu ini ya misalnya satu repertoar nih ini di kita sebar prinsipal biasanya udah ada 1 2 3 4. Nah itu tuh kita sebar di grup umum jadi di grup komunitas maksudnya jadi tiap orang suruh pilih sendiri dia mau di gitar berapa gitu Oh, oke, dia oke. mau di gitar berapa gitu nanti udah kekumpul apa semua baru nanti yang koordinator ensemble-nya dia nanya oh ini kayaknya lebih cocok di sini nih dia powernya gede banget soalnya gitu Iya, kan ya iya. ini powernya gede banget atau enggak misalkan tadinya milih gitar 2 sama 3 gitu ya oh ini dia milih 3 nih tapi dia powernya gede banget ini kayaknya lebih cocok di 1 deh gitu apa ada yang kayak gitu-gitunya tapi buat awal Iya. kita bebasin dulu pilih aja mau kira-kira mau di gitar berapa gitu. Hmm. Iya, soalnya itu ngefek banget sih menurut aku, sama gitar tiap orang juga. Ini ya yang aku aware ya dulu. Gitar tiap orang tuh kan punya kualitasnya beda-beda juga kan ya. Nah, Betul, kadang ya. kalau misalkan gitarnya nggak bisa project yang dengan baik gitu ya, kadang tuh misalkan disuruh main melodi jadi nggak project, suaranya nggak keluar gitu. Ya, Nah, betul. walaupun dia mainnya udah pakai power yang besar, tapi gitarnya nggak support dia gitu. Jadi Ya, hal-hal teknis kayak gitu sih, menurut aku kadang perlu dipertimbangkan sih main ensemble. Cuma kadang ribetnya betul. buat manage itu semua, emang ribet sih. Ya, betul. Ribetnya di situ ya, itu.
Kalau sampai sekarang rutin nggak nih Jeff setiap minggu ada latihan di zaman pandemi ini? Kita masih masih latihan sih. Jadi kalau untuk sekarang tuh kebetulan tahun ini baru kita mau mulai latihan lagi di hari Minggu ini tanggal 6. Tanggal 6. Hmm, Kita latihan tuh biasa di minggu ke-1 sama minggu ketiga setiap bulannya. oke. Jadi sebulan 2 kali gitu. Hmm. Konsernya biasa di mana Jeff kalau di Bandung? Di Bandung ya, sebelum pandemi sih kita biasa konser tuh di IVI. Di IVI pernah. Nah, terus di Jacob Hall, ada di Jacob Hall di Setrasari itu di situ. Hmm. Nah, selanjutnya sih udah keburu masuk pandemi, jadi online kita sempat online beberapa kali sih konser. Jadi kita kumpulin videonya, kita edit, kita tayangin di YouTube YouTube Hmm. Premiere ya. Nah, tahun kemarin tuh bulan November kita konsernya live streaming. Jadi yang datang tuh cuma yang peserta konser doang. Kita live streaming, Oh, cuman live oke. tetap Oke, kita oke. live YouTube Premiere juga gitu. Hmm, oke, nice, nice. Kalau misalkan soal repertoar, Jeff, Ya, menurut aku kan kalau gitar klasik emang apa ya? Kalau main solo tuh sulit lah untuk apa ya menjadi besar di Indonesia. Nggak usah, ya, pasti ada keinginan untuk membesarkan, cuma faktanya aja lah. ya Menurut betul, aku, betul ya banget. kan? Nah, Ya, menurut aku juga chance yang baik di mana makanya aku tertarik banget ngobrol sama Jeffrey ngobrolin soal ya, Pregian ini karena menurut ya, aku buat menonjolkan gitar klasik di Indo itu mesti pakai at least duo dan selebihnya, duo, trio, ensemble betul. seperti itu. Ya buat lebih Ya, menarik. betul. Kalau repertoarnya sendiri itu dari selalu saklek ya dari zaman barok ke modern apa lebih banyak ada satu zaman yang lebih sering ditonjolkan Jeff kayak zaman romantik mungkin yang lebih easy listening. Oh enggak sih, kalau misalkan ini repertoar sih enggak yang oh mesti gini. Ya ada sih sebagai buat identitasnya karena kita klasik ya. Jadi ada Hmm. repertoar tertentu yang kita pernah terakhir sih main romantik pernah, barok barok sering tuh. Hmm. Barok banyak sih sebenarnya ya. Barok Renaissance Iya, tuh banyak sih yang dalam bentuk ensemble. barok banyak. Hmm. Betul. Oh Sorry, sebentar. ini lag nggak sih? Iya. Oh Nge enggak lag ya, ya Jeff? enggak. Ini saya Enggak sih, aman aman. pakai pakai Pregian bukannya? Eh, kurang tahu Jeff. Tadi aku main Nah, accept. Enggak sih, iya pakai iya iya. pakai IG-nya Jeffrey. Pakai IG-nya Jeffrey kok. Oh pakai IG-nya Jeffro, harusnya pakai IG Pregian. Salah. Oh, ya nggak apa-apa lah. Mau diganti gitu? Atau Nggak mau apa-apa sih. boleh deh kita move aja ya. Nggak apa-apa sih, soalnya aku Mungkin. mention. Mau di-move aja. Oh, boleh deh. Ya udah kalau gitu. Diputus sebentar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita request Oh join ya, aja. oh ya, oke. Oke. Coba Pregian. Ah, udah masuk lagi Jeffrey. Kebanyakan IG yang Iya, kaget. oke, tadi apa ya ngomongin ya repertoar berarti masih ini ya masih campur ya nggak Iya, spesifik ke zaman tertentu. Oke masih oke. campur. Iya. Itu Terus ada ada juga apa? perbedaan challenge-nya nggak sih Jeff ketika mainin selama ini ya selama 6 tahun ini ada perbedaan yang signifikan nggak sih challenge-nya kalau mainin lagu dari zaman yang berbeda? Ada, ada. Apa tuh?
challenge-nya ya kalau itu tuh mungkin dari setiap member yang apa ya, misalkan yang si A sukanya barok gitu, yang B sukanya apa gitu ya. Jadi kadang pas misalkan dapat barok nih, ada yang satu dia romantik banget lah, jadi mainin karyanya tuh romantik semua kayak gitu-gitu. Nah itu juga itu challenge juga tuh kayak gitu. Terus kalau yang challenge-nya tuh yang pertama itu, yang kedua tuh menyamakan ini ya, menyamakan standar, karena si koordinator ensemble-nya sendiri pun dia punya ekspektasi, oh ini pengen nyampe sampai kayak gini nih, sampai kayak gini gitu. Sedangkan kita kan mesti ini ya, mesti menyamakan sama yang lain juga gitu ya, apa kayak gitu. Akhirnya ya dibikin standar deh, oke kita nyampenya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi yang mau nggak mau, yang misalkan saya oh ketinggalan nih apa-apa, ya mau nggak mau harus ngulik kan, jadi kan harus gitu harus ngejar gitu. Gitu Biasa sih. berarti latihan sampai konser itu benar-benar 1 tahun penuh ya, Jeff ya? Konser ya biasa, latihan sih dari ya 1 tahun penuh sih, tapi efektifnya biasanya kita di 6 bulan terakhir, 6 bulan sebelum konser. Itu biasa Mulai berapa efektif. repertoar yang dimainin? Atau mungkin durasi konsernya berapa lama? Durasi konser ya. Durasi konser tuh sejauh ini paling 1,5 jam sampai 2 Lama jam. juga ya? Ya, Lama loh itu. tapi nggak full ensemble. Ada solonya gitu. juga gitu. Ya solo, misalkan openingnya ensemble, solo, nanti ada break ensemble lagi, solo lagi, terus nanti terakhirnya closing ensemble lagi gitu. Ya aku ngebayangin 1,5 jam ensemble wah luar biasa. Wah kayaknya Dulu main banyak 1,5 banget. jam aja kayaknya ini repertoarnya udah banyak banget. Soalnya main ensemble gitu kalau misalkan orangnya banyak, menurut aku susah sih maintain buat main piece yang terlalu panjang. Karena Iya. makin complicated lagi sama apa ya, maintain atmosfernya, karakternya itu lebih susah sih. Iya benar. Kalau dalam waktu dekat ini ada event apa lagi dari Pregian? Event ya. Event sih masih, oh ya kita ada kelas repertoar nanti di bulan Maret. Ada, jadi ini tuh kayak semi buat pemanasan sebelum konser gitu. Jadi emang 3 bulan sekali kita ada kelas repertoar tapi solo. Biasanya berarti nanti ada yang mimpin terus di bedah-bedah gitu. Ya, jadi misalkan saya main nih bawain karya ini, nanti main depan yang lain, nanti saya di ini apa boleh dikasih input yang kayak gitu-gitu. Masterclass gitu ya? Ya semacam lah, tapi inputnya dari semua orang sih, dari semua yang nonton gitu. Dari member. Dari member gitu, ya. Oke. Itu nice sih justru kayak gitu. Ya, itu ya banyak belajar banget sih dari kayak gitu sih. Kalau misalkan Pregian sendiri, apa sih sebenarnya yang ingin kalian achieve gitu dalam mungkin beberapa tahun ke depan gitu? Apakah tetap menjadi komunitas di mana orang-orang bisa bermain gitar bersama, atau ada mungkin goals lainnya di tahun-tahun mendatang? Kalau goals-nya sih kita tetap ini ya, jadi apa mensosialisasikan gitar klasik itu biar lebih banyak yang ini lagi gitu ya. Soalnya waktu itu juga pernah kita talk show juga waktu itu tuh, jadi biar bahwa yang mungkin kan selama ini tuh ini ya kayak orang mungkin mikirnya aduh gitar klasik susah gitu kan, baca partitur aja ini kata lama belajarnya apa gitu kan, belum ada kalau suka ada omongan kan, jangan gitar klasik, kata saya pernah dengar omongan ini sih, kayak jangan gitar klasik lah, nanti ini apa nggak bisa main lagu yang lain katanya, cuman selalu pakai partitur doang katanya gitu kan. Gitu. Nah kita tuh jadi apa ya, jadi waktu itu pernah konser temanya tuh apa ya, The Dark Arts waktu itu tuh, jadi kita beberapa kali sampein ya bahwa ya nggak harus kayak gitu sih gitu, main gitar klasik tuh nggak sesusah itu juga, nggak
seini yang dibayangkan lah, kayak kayak gitu-gitu. Soalnya jadi kayak waktu itu juga kita banyak ada beberapa repertoar lagunya tuh lagu-lagu aransemen, kayak lagu-lagu pop gitu. Waktu itu ada kan The Dark Ah, Arts ya, kayak main kita ada aransemen lagu Harry Potter gitu. Harry Potternya hmm, aransemen itu sih dari Jogja ya waktu itu ya, tapi kita bawain waktu hmm. itu. Kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi Kalau sosialisasikan lebih lagi. kalau antusias di sekolahnya Jeffrey dulu banyak nggak sih ya yang murid ingin mempelajari gitar klasik? Enggak. Kenapa dingin gitu jam? Enggak. Nggak banyak ya. Aduh. Iya, emang sedih sih. Ya, makanya tuh banyak yang ini juga, mereka banyak yang akhirnya apa ya, kayak tengah jalan tuh kayak kapok gitu. Aduh, kenapa milihnya gitar klasik ya, sedangkan kalau mau pindah mayor mereka kan mesti ngulang dari awal lagi kan. Hmm, hmm, hmm. Ya karena mungkin di Indo juga nggak ada representatif gitar klasik yang besar banget sih. Iya, Kalau misalkan mungkin. kayak piano gitu kan mungkin juga kita kalau ke mall-mall gitu kan juga lebih sering Iya, diputar gitu kan. iya Lebih betul, ya lebih aware lah sama instrumen itu gitu. Ya, betul. jangan kan di Indonesia aja di di Eropa aja juga udah mulai menipis. Oh gitu. Oh Karena gitu. ya Oh, memang menipis. ya apa ya mungkin emang udah shift aja sih, udah terlalu jauh sama era itu gitu dan anak-anak Eropa yang muda-muda gitu juga udah jarang dengerin musik klasik kan ditanya Mozart siapa juga udah banyak yang nggak tahu. Walaupun Oh, kayak aku dulu sekolah di Austria kan itu kota negara kelahirannya Mozart kan. Mozart Cuma ya, kalau ditanya iya. ya kadang-kadang ada yang nggak tahu juga. Oh gitu. Oh iya ya. Tahu ya mungkin karena tourism place gitu kan, ada Oh rumahnya iya. Mozart gitu lah. Itu Mm. emang udah sulit lah. Nah ini aku mau Q&A sebentar. Tadi ada titipan Boleh, Q&A. boleh. Kalau Thank you. misalkan pembagian suara tuh Jeff, biasanya em, gimana ya, pembagian suaranya kurang lebih mirip-mirip nggak? Kayak bass, kayak yang tadi aku bilang bass, ada yang pegang melodi, single melodi, atau itu masing-masing punya tingkat kesulitan yang sama? Kita apa ya, diusahain sih tingkat kesulitannya sama semuanya. Biasanya itu single melodi apa udah pakai chord semuanya di semua suara? Biasanya single melodi, kecuali kalau yang di gitar 3, 4 tuh beberapa ada yang udah pakai pakai Chord chord ya? gitu ya. Mm-mm. Oke, buat ngiringin ya. Ya. Um, Pertanyaan lainnya nih, ada yang nanya, seberapa penting sih bonding antar membernya, jadi ikatan antar member gitu. Apakah ikatan itu terjadi secara alami semasa kalian Ikatan, berlatih? Ya, mungkin saling kan, mungkin awalnya ada yang nggak gitu kenal-kenal banget kan. iya Cuma kan main benar. dalam suatu ensemble menurut aku juga harus kayak apa ya, solid, kompak gitu kan, biar jadi ensemble yang strong juga gitu. Iya Nah itu betul. bangun bondingnya gimana tuh Jeff? Apa mungkin ada kayak sering ngumpul di luar jam latihan sama member-member lain? Oh iya. Oh, kita tuh seringnya tuh selesai latihan waktu dulu-dulu sebelum pandemi tuh. Jadi di tempat latihan kita tuh bawahnya tuh ada tempat makan gitu. Ada tempat Hmm, jajan, ada tempat makan. Pas kebetulan jam beres latihan tuh jam makan siang, waktu itu kan jam 9 sampai jam setengah 12. Terus kan ngobrol sebentar, beres-beres kan jam 12 jam makan siang tuh. Ya, biasanya kita makan bareng gitu apa. Seringnya gitu. Terus kadang juga ya mungkin karena eh, punya hobi yang sama gitu ya. Biasanya kan kalau punya hobi yang sama kan kita sharing-sharing gitu apa-apa nggak tahu gimana masuk aja gitu kan, jadi hmm, akhirnya akrab gitu gitu hmm. sih. Nice, nice. Kurang- Oke Jeff, itu aja sih pertanyaannya tadi yang dititip. Ada event terdekat apa nggak? Konser terdekat kapan nih? Yang tahunan itu? oh yang tahunan nih, kalau tahunan tuh di bulan November, biasanya tuh di bulan November karena pas ulang tahunnya Pregian. Oh, oke. Ya Berarti event selalu terdekat. November. Paling nanti ada event edukasi ya, tapi belum ini nanti
Oke. lebih lanjut infonya. Oke, oke. Kalau misalkan nih ada teman-teman yang di Bandung yang pengen join, harus hubungin siapa nih, Jeff? Oh boleh banget. Ini langsung di DM aja di IG-nya Pregian, Preanger_Gitarian. Oke, nice. Langsung Nggak di terbatas DM aja. umur ya? Nggak Terbatas ada, umur ya? Nggak ya? Oke. nggak ada. Oke, kalau gitu Jeff, thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga Sama-sama. sukses buat semua event ke depan dari Pregian sendiri. Ya, makasih juga Kak input-inputnya ya. Oke, kalau gitu. See you later. Ya, see you. Makasih. Bye. Bye.